di sini. Nanti dengan cara seperti ini akan semakin rapat perantingan, semakin pula kecil daunnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Plancraft Day dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat ya, dan pastinya bahagia. Untuk kali ini kita akan mencoba untuk berbagi tips bagaimana cara merapatkan daun pada bahan bonsai lantana. Jangan kemana-mana ya, tetap di channel Plancraft Day. Ini adalah bunga lantana lokal ya, bunga pink atau bahan bonsai lantana lokal. Ini untuk motifnya bisa dilihat, ini sudah bonggol besar ya, bonggol besar. Kalau dibalik seperti ini udah besar, tapi ini saya sengaja biarkan dulu, barangkali nanti bisa di ground ya. Ini bisa di ground nanti, dan saya akan tunjukkan beberapa bahan bonsai lantana saya ya. Misalkan ini kemarin sempat saya buat videonya juga, ini sudah lumayan ya. Nah, ini baru tadi malam saya pruning. Tujuan pruning untuk apa? Tujuan pruning untuk merapatkan cabang atau ranting ya. Ini geraknya sudah bagus nih. Ini kemudian ada lagi, kalau ini udah mati kayaknya ya, ini udah lapok. Saya akan tunjukkan. Ya, ini juga lantana lokal ya. Ini saya sambung dengan lantana kuning, yang bunganya mantap ya. Tapi sayang, punya saya lantana kuningnya batangnya masih kecil dibandingkan dengan bonsai lantana lokal. Memang lantana kuning itu termasuk tanaman hias ya, import. Makanya ini cabangnya atau batangnya untuk lantana kuning itu susah sekali untuk besar, Nah, ini salah satu yang sudah saya sambung, dan sudah 3 hari lebih malah ya, hampir 1 minggu ini, hampir 1 minggu. Alhamdulillah masih seger ya daunnya. Nah, ini dia lantana lokal saya. Daunnya ya, dilihat ini sudah mulai rapat perantingannya ini sudah mulai rapat. Nah, ini, dan saya paling suka untuk lantana itu selain saat berbunga, juga saat tunas baru. Ini daun bisa kecil sekali seperti ini ya. Makanya kalau ranting rapat untuk bonsai lantana, untuk ranting yang sudah rapat, saya jamin daunnya akan kecil-kecil. Ini juga, ini belum rapat ya, ini belum rapat, coba dilihat. Nah, ini kan belum rapat ya, masih anak cabang ke ranting lah ya. Nah, ini belum rapat. Tipsnya bagaimana? Tipsnya mudah sekali sebenarnya ya. Ini sengaja dulu belum saya potong ya, yang ini belum saya potong, ini juga belum saya potong, ini juga belum saya potong ya. Tujuannya belum saya potong karena antara cabang dan ini anak cabang ini belum seimbang ya, belum seimbang. Nah, ini bisa saya potong ya, saya kasih triknya ya. Kenapa kok bahan bonsai lantana saya
rapat seperti ini ya, walaupun belum sempurna rapatnya. Ini sudah mulai kelihatan kalau dilihat dari sini. Ini, nah seperti ini ya. Untuk lantanannya ini bonggolnya lumayan berkarakter. Untuk bonggolnya bisa dilihat meliuk juga ya, bersama seperti ini, bersama seperti ini. Nah, triknya tinggal kita potong saja untuk cabang atau anak cabang, tapi potongnya jangan asal potong. Usahakan gini ya, untuk bunga lantana ini motongnya dari pangkal batang atau pangkal cabang, kita sisakan satu mata tunas saja. Berarti di sini jangan motongnya, jangan yang di atas, jangan yang di sini ya, tapi motongnya di sini dekat pangkal. Kalau di sini kan terlalu dekat ya. Ini juga ada mata tunas, dilihat, tapi kan terlalu dekat, sayang. Maka kita potong di dekatnya lagi, jangan terlalu dekat. Nanti di sini akan tumbuh cabang yang terlalu dekat, berdekatan. Ini tidak bagus ya ketika kita lihat. Maka kita potong anak atau mata tunas yang nomor 1 ya, dari pangkal cabang. Nah, kita potong seperti ini. Nanti akan tumbuh tunas. Ini kan sudah tumbuh tunas ya, nanti akan memanjang seperti ini. Nah, akan memanjang seperti ini. Kalau misalkan saya contohkan ya, misalkan ya, nah ini kalau misalkan nanti sudah tumbuh seperti ini, nah nanti kita potong di sini persis di sini. Nanti dengan cara seperti ini akan semakin rapat perantingan, semakin pula kecil daunnya, semakin kecil pula daunnya. Oke, jadi triknya tadi ya, kita potong pangkal, kita potong, sisakan mata tunas 1 yang dekat cabang atau anak cabang yang dekat ya. Nanti kita akan tumbuh anak rantingnya atau anak cabangnya seperti ini. Kalau sudah tumbuh lagi seperti ini, misalkan ya, kita potong lagi, potong di sini. Nah, jadi nanti seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini. Boleh dilakukan pengawatan kalau mau ya. Kalau tidak juga nggak apa-apa, kalian harus seleksi untuk anak cabangnya seperti itu. Untuk lantana ini saya sarankan full sinar matahari. Kenapa harus full sinar matahari? Supaya jarak mata tunas itu tidak terlalu jauh dari pangkal cabang atau pangkal cabang seperti ini ya. Ini jarak mata tunas kan di sini. Ini terlalu jauh dari cabang atau anak cabang, terlalu jauh. Sehingga saya juga bingung ini. Kalau potong di sini, saya yakin ini akan mati. Kenapa? Karena tidak punya mata tunas. Beda dengan batang yang sudah besar. Potong seberapapun, insya Allah akan tumbuh tunas. Bedanya di situ antara batang kecil sama besar. Kalau contohnya seperti ini ya. Ini kalau potong di sini, pasti tumbuh tunasnya di sini, di anak, di mata tunas. Potong di sini berarti ini mati nanti. Beda lagi kalau seperti ini ya. Misalkan ini potong, nanti di sini akan tumbuh tunas-tunas baru ya, kecuali ini di luar kendali kita ya. Misalkan saya motong, ini mati, itu sudah di luar kendali kita. Kita tidak bisa untuk selalu sesuai angan-angan kita, tapi setidaknya ya kita melakukan dengan sebuah rencana, sama seperti tadi. Kenapa kok motong di dekat pangkal cabang ya? Karena kita ingin membuat rapat atau rapat rantingnya dari bonsai lantana itu sendiri. Nah,
Seperti itu ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Nih, ini kira-kira tambah depannya di sini. Nanti kita akan potong. Ini kan menyilang, kita akan potong di sini. Kebetulan tumbuh tunas, ini biarkan saja, ini potong segini. Nah, seperti ini kira-kira. Semoga bermanfaat. Dan kalau ingin melihat referensi atau inspirasi bonsai lantana yang lain, boleh kok. Habis ini saya kasih inspirasi bonsai lantana, siapa tahu bisa menginspirasi kalian semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.